Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windys e-Portfolio. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Nah, ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu apa itu posting. Yang kedua, apa itu buku besar. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara untuk memposting jurnal dari penyesuaian ke buku besar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu posting itu apa sih? Jadi, posting dalam kegiatan akuntansi adalah suatu proses memindahkan informasi terkait pencatatan transaksi ke dalam kelompok nama akun yang sesuai dari jurnal ke dalam buku besar. Nah, tujuan dilakukannya posting yaitu agar mendapatkan suatu gambaran mengenai pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban, ataupun ekuitas. Dan di akhir periode, nantinya jumlah saldo dari setiap akun akan diringkas untuk penyusunan neraca saldo dan juga laporan keuangan. Jadi, yang dimaksud dengan buku besar dalam akuntansi atau ledger ini adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun yang nantinya akan digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, yang nantinya merupakan dasar untuk pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Kegunaan buku besar, yang pertama, dapat melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan juga secara rinci. Nah, yang kedua, dapat melakukan posting pada semua transaksi yang terjadi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan akun yang ada di kolom debit maupun kredit. Yang keempat, akomodasi dalam entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, membantu mempersiapkan laporan keuangan yang lebih terperinci dan tentunya akan lebih jelas. Bentuk-bentuk buku besar, yang pertama ada bentuk T atau T account, yang kedua bentuk kontrol, yang ketiga bentuk staple berkolom saldo tunggal, yang terakhir ada bentuk staple berkolom saldo rangkap. Nah, untuk yang pertama yaitu bentuk T atau T account. Nah, bentuk buku besar yang paling sederhana itu ya bentuk T account ini. Jadi bentuknya itu hanya seperti huruf T besar, di mana sebelah kirinya menunjukkan sisi debit dan sebelah kanannya menunjukkan sisi kredit. Jenis buku besar yang kedua ada buku besar skontro atau yang biasa disebut dengan buku besar bentuk 2 kolom, yang mana berisi debit dan juga kredit. Nah, skontro sendiri di sini artinya membelah atau di sebelah. Maksudnya, jadi dalam satu kolom bagian debit itu terdapat 4 komponen yang terdiri dari tanggal, uraian, referensi, dan juga nominal debit dari transaksi. Begitu juga kolom bagian kredit di sebelahnya. Jadi untuk contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan dijajarkan satu baris itu jadi totalnya ada 8 kolom. Yang ketiga, ada bentuk staple berkolom saldo tunggal, di mana bentuk ini sering disebut sebagai buku besar 3 kolom. Hal ini dikarenakan dalam buku besar ini memuat 3 komponen utama, yaitu kolom debit, kredit, dan juga kolom jumlah saldo akun. Jika dalam satu baris, bentuk ini menggunakan total 6 kolom dengan rincian ada tanggal, uraian, referensi, sisi nominal debit, sisi nominal kredit, dan jumlah saldo akun transaksi tersebut. Bentuk yang terakhir ada bentuk staple berkolom saldo rangkap, di mana bentuk buku besar ini sebenarnya mirip dengan buku besar saldo tunggal. Bedanya hanya di kolom jumlah saldonya saja. Jadi jika di dalam satu baris, bentuk ini menggunakan total 7 kolom yang berisi tanggal, uraian, referensi, sisi nominal debit, sisi nominal kredit, jumlah saldo yang dibagi sisi debit dan juga kredit, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh data transaksi penyesuaian dari perusahaan jasa. Nah, transaksi-transaksi ini nantinya akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian terlebih dahulu, lalu kemudian akan kita posting ke dalam buku besar. Nah, di dalam contoh soal yang saya punya, ini sudah disusun jurnal penyesuaiannya. Jadi, kita tinggal memasukkan setiap akunnya ke dalam buku besarnya itu sendiri. Saya akan mencontohkan satu akun yang nantinya akan kita posting ke dalam buku besar. Nah, di sini saya menggunakan akun perlengkapan, di mana ini didapat dari data penyesuaian di contoh soal nomor 1. Jadi, di contoh soal data penyesuaian nomor 1 itu diketahui bahwa
Berdasarkan hasil stok opname, diketahui saldo perlengkapan yang masih tersimpan di gudang sebesar 3 juta. Nah, berarti di sini kita cari berapa saldo perlengkapan yang dipakai selama periode tersebut. Nah, dari 5.200.000 di saldo terakhir, kemudian disesuaikan dengan sisanya yaitu 3 juta. Nah, kita kurangi 5.200.000 dikurangi 3 juta, hasilnya 2.200.000. 2.200.000 ini nanti kita taruh di bagian posting buku besar dari penyesuaian tadi. Nah, kita tulis pertama itu tanggal, ini kita tulis tanggal 31, uraiannya kita tulis penyesuaian, referensi di sini kita tulis AJP, debitnya kita strip karena sudah terpakai. Nah, kita pindahkan ke kredit 2.200.000. Jadi hasilnya di debitnya itu 3 juta, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk posting jurnal penyesuaian ke buku besar pada perusahaan jasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.